Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahullahu basyiran wa nazira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat dan karunia yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah masih berikan kepada kita kesehatan, Allah masih berikan kepada kita kesempatan, Allah masih berikan kepada kita kenikmatan dalam hidup ini, lebih-lebih hidup dalam keadaan iman kepada Allah. Mudah-mudahan nikmat iman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita mampu kita menjaganya, mampu kita kembangkan menjadi lebih-lebih dan lebih kuat lagi di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kematian datang kepada kita, kita mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan semisal pahalanya buat seorang reformis Islam, suri tauladan bagi kita semuanya. Beliau adalah rahmatan lil alamin. Kehadiran beliau dirindukan oleh seluruh alam. Beliau adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, mudah-mudahan lisan kita yang basah dengan bersolawat kepada Rasulullah mampu menghindarkan diri kita dari segala bahaya dan malapetaka, baik dari kehidupan di dunia apalagi nanti dalam kehidupan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita setahun yang lampau. Ya setahun yang lampau. Setahun yang lampau kaji kita baca itu tentang Bai'at Aqabah yang pertama. Bai'at Aqabah merupakan bagian daripada nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di saat keterpurukan menimpa Nabi, habis hijrah dari Taif, Nabi diburu, dihalau, dilempar dengan kotoran, bahkan bukan hanya kotoran, dengan batu sekalipun oleh orang-orang Taif. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan Rasulullah menjadi orang yang takut dan gentar untuk menyampaikan dakwah di jalan Allah. Berbagai inisiatif dilakukan oleh Nabi, termasuk bagaimana Nabi ketika dakwah secara sir dari rumah ke rumah, dari perorangan ataupun menemui kaumnya untuk senantiasa menyampaikan dakwah. Sekali tidak sukses, dua kali tidak sukses, tiga kali tarwi satarwino dilakukan oleh Nabi. Sampai ada inisiatif untuk menemui orang-orang yang melakukan ibadah haji ketika itu yang datang dari daerah Madinah. Disambutlah, ditamuilah orang-orang yang melakukan ibadah haji
kemudian ditawarkan kepada mereka tentang Islam, itulah sebagai bentuk dari terjadinya bai'at Aqabah yang pertama. Isinya masih berkaitan dengan perilaku secara khusus. Tak boleh berzina, tak boleh menciluk, tak boleh mensyirikatkan Allah, tak boleh meminum minuman khamar, tak boleh termasuk membunuh anak-anak. Karena ini adalah perilaku orang-orang waktu itu. Lebih kecil skopnya. Namun dalam bai'at Aqabah yang kedua ini Bapak Ibu, tahun 13 dari kenabian, artinya Nabi SAW sebelum melakukan peristiwa hijrah ke Madinah, terjadi lagi namanya bai'at Aqabah yang kedua. Al-ahdu ala ta'ah. Bai'at itu perjanjian untuk taat. Di bai'at Aqabah yang kedua ini, jumlah orang-orang yang datang dari Madinah itu jauh lebih banyak. Kalau bai'at Aqabah yang pertama sekitar 2 balai orang, di bai'at Aqabah yang kedua itu Bapak Ibu lebih kurang 73 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. 2 orang perempuan itu namanya adalah Nusaybah binti Amar dan juga Asma binti Ma'rur. Jadi 73 lebih kurang 75 dengan 2 orang perempuan. Dalam bai'at ini Bapak Ibu, ini juga tidak dilakukan dengan terang-terangan. Kejadiannya dilakukan di pertengahan hari tasyrik, di malam hari. Orang-orang Madinah yang dulu di waktu bai'at Aqabah yang pertama juga sudah menemui Nabi, sekarang ingin menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga terjadilah bai'at ini di Aqabah namanya. Di dekat Mina, kata Nabi, bainal jabalain, di antara 2 bukit. Hadir dalam pertemuan ini juga paman Nabi, namanya Abbas ibn Muttalib. Abbas anak dari Abdul Muttalib. Abbas ini waktu itu dia belum mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia masih terpengaruh dengan budaya-budaya jahiliyah. Dia belum dapat hidayah lagi. Walaupun Nabi lah berdakwah ke paman beliau menyampaikan ajaran, namun belum diterima oleh Abbas. Karena memang hidayah itu milik Allah Bapak Ibu. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau Muhammad tak bisa memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai, tetapi yang bisa memberi hidayah atau petunjuk adalah Allah terhadap siapa yang dikehendakinya. Ketika itu Abbas mengatakan kepada orang-orang yang hadir bahwa Muhammad ini dia sangat disukai dan dicintai oleh kaumnya. Muhammad ini dia tidak boleh disakiti oleh siapapun, termasuk kalian yang hadir saat sekarang ini. Jadi kok nak bersama dengan Muhammad, ajago selanya elok, itu silwasul. Kemudian Jabir bin Abdullah sebagaimana diriwayatkan dalam riwayat Imam Ahmad bahwa Jabir bin Abdullah, jadi Jabir ini Bapak Ibu adalah orang yang sebelum peristiwa atau sebelum bai'at Aqabah yang pertama ada 6 orang yang datang menemui Nabi, tapi bukan berbai'at namanya. Dia menemui Nabi termasuk Jabir bin Abdullah. Di bai'at Aqabah yang kedua ini Jabir hadir. Lalu Jabir mengatakan kepada Rasulullah, untuk apa kami membai'atmu wahai Rasulullah? Demi apa kami membai'atmu wahai Rasulullah? Jadi untuk apa perjanjian? Isi perjanjian wahai Rasulullah, itu wasawahnya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Jabir dan juga kepada orang-orang yang hadir di dalam bai'at itu, tubayyuni ala sam'i wat ta'ah fin nasyad wal kasal.
kamu semuanya berbaiat kepadaku untuk senantiasa mendengarkan dan taat. Bahasa awaknya loyalitas harus tinggi, baik dalam keadaan semangat maupun dalam keadaan malas. Jadi untuk Islam harus tinggi loyalitas. Nah, dalam keadaan apapun harus semangat. Jadi Nabi menekankan kepada orang-orang yang hadir untuk senantiasa memberikan loyalitas. Jadi loyalitas untuk membela agama Allah, bukan loyalitas membela kades, wali kota, ya Bu ya, ataupun gubernur, tapi loyalitas membela agama Allah untuk senantiasa mendengarkan dan taat. Karena ini pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka bai'at Aqabah yang kedua ini Bapak Ibu termasuk bagian daripada inti dan dari ajaran Islam. Ini adalah hal dan perkara yang sangat penting yang harus diketahui oleh seorang mukmin atau seorang muslim tentang apa yang telah diperjuangkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk isinya adalah loyalitas. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dan memang Islam mengajarkan kepada awak untuk senantiasa masuk ke dalam Islam itu secara kafah. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Masuk ke dalam agama Allah itu secara kafah, lahir batin masuk dalam agama Allah. Ketika ada yang bertentangan dengan nafsu, dengan akal fikiran, dengan keinginan-keinginan, maka adalah farudduhu ilallah, kembalinya kepada Allah. Tapi kalau orang-orang liberal, orang-orang sekuler, maka yang dipilihnya berdasarkan akal. Termasuk peristiwa Isra dan Mi'raj yang barangkali beberapa hari memperingatinya adalah bagian daripada eksistensi besok ininya tentang keimanan seseorang. Kalau jo pikir jo aka Isra Mi'raj tu nak tamakan ya kawa. Banyak tamakan ya kawa kita ilmu Allah luas. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lebih kurang 1.400 kilo. Kalau waktu itu ndak ada pesawat, ndak ada helikopter, ndak ada kereta cepat, apalagi tol laut, ya Bu. Kendaraan orang waktu itu dengan onta. Perjalanan malam ditempuh lebih kurang 3 atau 4 jam kata Imam Nawawi. Jadi kalau diperkirakan dari jam 1 sampai jam 4 atau 4:30 lah. Itu bukan hanya sampai Masjidil Aqsa saja, tapi sampai ke menembus lapisan langit. Bahkan kata ulama setiap lapisan langit yang ditembus itu ribuan tahun perjalanan. Jadi setiap lapisan langit yang ditembus itu ribuan tahun. Akhirnya ditempuh dalam waktu 3 atau 4 jam. Maka tidak logis nak masuk dalam Makkah, batu Tapi orang yang beriman akan semakin kuat keimanannya, seperti Abu Bakar As-Siddiq. Kalau Rasulullah yang melakukan, yang mempabui, yang mengecekkan, lebih pada itu apa percaya. Itu ayat berbicara tuh, bukan hanya sekedar lisan, bukan hanya tentang pikiran, tapi adalah buah hati dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang muslim ketika berbenturan keinginan Allah dengan keinginan hawa nafsu, maka yang dipilih adalah keinginan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang sekuler tak cocoknya ayat ayalah tak pakai dah. Cocok dia pakai. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini isi dari bai'at Aqabah yang pertama. Yang kedua, wan nafaqatu fil usri wal yusri. Senantiasa menginfakkan harta di jalan Allah, baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan mudah. Di dalam keadaan susah berinfak, dalam keadaan banyak piti tetap berinfak. Dibaca caranya berinfak dalam keadaan susah. Maka dulu ada pernah mendengar ceramah Ustaz Yusuf Mansur, tahu Ibu? Pernah Ibu suwe jauh. Ustaz Yusuf Mansur tentang keutamaan sedekah.
Ternyata Bapak Ibu, waca lihat dalam realita kehidupan sehari-hari, untuk mendapatkan rizki dan bahkan dengan rizki yang tiada terduga, itu jalannya salah satunya adalah berinfak di jalan Allah. Maka kalau awak baca surah Quran surah yang ketiga ayat 133 134, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannati arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju keampunan Allah dan sorga yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan untuk orang bertakwa. Disebutkan oleh Allah ciri-ciri orang bertakwa di ayat yang sesudahnya, allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang mampu berinfak dalam keadaan mudah, dalam keadaan susah. Artinya apa? Kalau dicontohkan oleh ustadz tersebut seperti seseorang bahwa orang mengadu kepada beliau, Ustadz, ambo susah hidup ambo Ustadz, payah ambo kini Ustadz, utang 150 juta Ustadz, pitilan jo anak saja nak do Ustadz, saking susah hidup ambo kini. Nah, lalu beliau mengatakan, berinfaklah karena Allah. Insya Allah Allah akan menggantikan dengan yang lebih. Lain syakartum la azidannakum, kalau awak bersyukur akan ditambah oleh Allah. Ternyata dalam cerita beliau tersebut, orang ini dalam hatinya begitu berkeinginan untuk infak, dan beliau mengantarkan infak tersebut ke salah satu masjid. Dalam perjalanan naik motor, tiba-tiba kecelakaan. Dalam keadaan kecelakaan tersebut, orang yang mantap pakai auto, dia pakai Honda, kemudian membawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, lah diube, lah sadar, namun air mata tidak berhenti bercucuran. Aneh tak karena adanya utang banyak, anak-anaknya ketek-ketek. Lalu dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ternyata orang nan mantak tadi itu orang kayu. Jadi Allah Bapak Ibu kalau ingin menjadikan sesuatu kepada kita, kata Nabi, Allah pasti ingin Allah jadikan sebab dulu. Ada sebabnya. Termasuk tentang kematian Bapak Ibu. Ada sebabnya wak mati itu. Nah, penyu sehat salamoko, piba bako meninggalnya terkelicik di WC. Nah, tentu palona itu sebab namanya. Nah, rezeki juga demikian. Nah, ternyata melalui keadaan seperti itu, alun sempat nyopai berinfak lah, magian piti walaupun 1.000-2.000 nyopai manta infak karena Allah, tapi Allah takdirkan begitu. Ternyata apa kata orang kaya ini? Nampak tangianan, untuk lapak lay. Nah, tak karena ada yang utang banyak. Bara utang apa? 150 juta. Anda usah apa pikir mana itu? Ambo yang membayar utang apa? Ambo yang membiayai biaya rumah sakit. Ambo yang menanggung biaya sekolah anak-anak apa? Ketika itu dengan izin Allah, berhenti menangis, bergembira dalam hati, baru tekanan yang tadi itu. Ternyata niat saja untuk berinfak atau melakukan kebaikan, ternyata ada ganti di Allah. Aku sebagai ilustrasi atau gambaran bagi awak, ternyata infak semakin membuat hati semakin tentram. Makanya dalam surah Al-Lail Allah mengatakan fa amma man aqta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Orang-orang yang memberikan hartanya di jalan Allah, dia bertakwa kepada Allah, dia membenarkan dengan janji yang akan diberikan oleh Allah. Di balik dari infak dan harta yang dikeluarkannya akan ada nilai lebih yang akan diberikan oleh Allah. Apa kata Allah di ujung ayat? Fasanuyassiruhu lil yusra. Maka kami akan berikan kepada orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah yusra, jalan mudah. Jadi keurusan dimudahkan di Allah, termasuk kesehatan dimudahkan di Allah. Alhamdulillah wak sehat, tak tahu wak entah berkah dari sedekah dan infak yang bahagiakan. Nah,
Bakok masih hidup wak kini ko dengan kesehatan yang diberikan oleh Allah. Ndak tahu wak, barangkali pernah wak membantu anak yatim atau fakir miskin. Jadi Bapak Ibu, Allah akan berikan jalan mudah untuk kita ketika kita berinfak di jalan Allah. Kemudian wa amman, dan adapun orang-orang yang tidak mau memberikan harta, wa amman bakhila wastaghna, bakhil, menganggap semuanya adalah kemampuan dia. Wa kazzaba bil husna, dia berbohong atau dia mendustakan tentang janji Allah dengan kebaikan. Fasanu yassiruhu, kami akan berikan kepada orang tersebut jalan mudah, tapi lil usra. Beda no ci yusra ci usra. Nah, orang yang berinfak akan diberikan jalan mudah oleh Allah, dan orang yang tidak mau berinfak akan diberikan jalan mudah oleh Allah, tapi menuju kesengsaraan. Jadi jalan mudah cie menuju kebahagiaan, jalan cie menuju kesengsaraan. Nah, itu bedanya orang yang berinfak kata Allah dengan orang yang tidak mau memberikan hartanya di jalan Allah. Dalam peristiwa Isra Mi'raj kalau kaitkan Bapak Ibu, Nabi juga diperlihatkan tentang mujahiduna fisabilillah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Bagaimana Nabi digambarkan ketika itu ada orang yang memanen hasil daripada panennya. Kok padilah setiap dipanen di sabitnya, baru saja di sabit tumbuh balik, sabit tumbuh balik. Ditanya oleh Nabi kepada malaikat Jibril, siapa itu wahai Jibril? Lalu Nabi mengatakan, yujahiduna fisabilillah. Itulah orang-orang yang berjihad di jalan Allah bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta dan jiwa mereka. Maka orang yang berinfak, bersedekah, itu adalah orang-orang yang dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk sahabat-sahabat Nabi yang luar biasa kedermawanannya, seperti Abdurrahman bin Auf yang semakin bersedekah dan bahkan cuma minta miskin kepada Allah. Tapi karena dia adalah orang yang suka dermawan, membantu orang lain, bertambah kekayaannya tadi. Termasuk Utsman bin Affan. Jadi orang yang semakin bersedekah, insya Allah akan semakin dimudahkan jalan kehidupannya oleh Allah, bukan hanya di dunia tapi sampai ke akhirat. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari sahabat Muaz bin Jabal, Nabi SAW juga menyebutkan kepada Muaz bin Jabal tentang abwabul khair, pintu kebaikan. Kata Nabi SAW, pintu kebaikan itu ada 3. Pertama, as-saumu junnah, berpuasa. Yang kedua, was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah, sedekah mampu menghapus dosa dan kesalahan, sebagaimana air memadamkan api. Yang ketiga, sholatul lail. Dari 3 pintu kebaikan, salah satunya adalah sedekah. Demikian pula Bapak Ibu, kalau lihat dalam literatur bahasa Al-Quran tentang amalan soleh, bahwa yang paling menyesal nanti di akhirat adalah ketika orang-orang yang meninggalkan amalan soleh, termasuk amalan soleh itu adalah sedekah. Dalam surah Al-Munafikun ayat yang ke-11, Allah menyebutkan tentang wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Infakkanlah sebagian rezeki yang telah kami berikan kepada kamu sebelum datang kepada salah seorang kamu kematian. Kalau tiba kematian, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Tuhanku, tangguhkanlah kematianku walaupun agak sawanta. Sawanta salah tu. Bahkan ada wak celik dalam sebuah berita tentang seorang anak diwawancarai, apa keinginanmu yang terbesar saat sekarang ini? Orang tuanya lah meninggal, bapaknya lah meninggal, maknya lah meninggal. Keinginanku saat sekarang ini yang terbesar adalah
Aku ingin orang tuaku hidup walaupun hanya 1 hari. Aku ingin meminta maaf dan akan bersujud di kakinya. Aku ingin mematuhi seluruh perintahnya yang waktu dia hidup dulu saya tidak melakukannya. Asalkan orang tua saya hidup, saya bersedia berhutang ke seluruh bank yang ada di dunia ini untuk membiayai biaya kehidupannya walaupun 1 hari. Saya akan berinfak dan bersedekah untuknya. Jadi apa Bapak Ibu? Ternyata penyesalan orang adalah diantaranya adalah dia tidak mau bersedekah. Maka walaupun 1 hari ditangguhkan kehidupan, apa yang akan dilakukan? Dia akan bersedekah dan akan melakukan amalan soleh. Termasuk ayat yang sering kita dengar pagi hari Jumat. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal solihan inna muqinun. Wahai Tuhan kamilah mencaliak, kamilah mendengar, balian kami ke dunia balik, kami akan melakukan amalan soleh. Sungguhnya kami adalah orang yang yakin. Jadi berkaitan dengan amalan soleh, inilah penyesalan orang-orang nanti di akhirat. Bahwa ketika di dunia tidak mau melakukan amalan soleh. Wa hum yastarikhuna fiha. Dalam surah Fatir ayat ke-37 dikatakan oleh Allah, orang-orang dalam neraka nanti juga berteriak. Apa teriaknya? Rabbana akhrijana na'mal solihan. Wahai Tuhan kami, keluarkan kami dari neraka, kami akan melakukan amalan soleh. Dan buah dari keimanan itu Bapak Ibu adalah amalan soleh. Ustaz, awak tapi masuk sarugo Ustaz dengan rahmat Allah. Rahmat Allah tidak akan muncul, tidak akan dapat awak kalau tidak melakukan amalan soleh. Awak kan masuk sarugo Ustaz amalan soleh dengan rahmat Allah ya Ustaz. Rahmat Allah tidak akan dapat melainkan orang-orang yang melakukan amalan soleh. Wa basyiril lazina amanu wa amilus solihat. Beri kabar berita gembiralah terhadap orang-orang beriman, dan setiap kata-kata allazina amanu banyak diiringi di belakangnya wa amilus solihat, dengan amalan soleh. Jadi Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, bersedekah, berinfak, melakukan kebaikan, membantu orang lain itu adalah bagian daripada penunjang, penguat ibadah hablum minallah kita. Jadi tidak cukup ternyata dengan hablum minallah saja, harus ditambah dengan hablum minan nas. Dan justru dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu, hablum minan nas ini menentukan. Termasuk awak solat sawantaka Bapak Ibu, itu juga ada nilai hablum minan nasnya. Bahkan di awal awak mengucapkan takbir Allahu Akbar, tapi di akhir awak tidak mengucapkan takbir dah, tapi justru mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullah. Artinya apa? Allah ingin mengaitkan dari ibadah mahdoh yang kita lakukan, ibadah yang dijemput oleh Rasulullah dalam Isra dan Mi'raj, antara hablum minallah dan hablum minan nas. Maka ketika ada orang yang rajin ibadah kepada Allah, tapi sesama manusia tidak berbuat baik, maka bisa saja amalan-amalannya ditolak oleh Allah. Datang seorang perempuan kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, inna fulana tasumun nahar wa taqumul lail wa tunfiqu walakin tu'zil jiran. Ada seorang perempuan di sini tuh wahai Rasulullah. Jadi kalau menceritakan orang fulana, tak sebut namanya dah Bu. Ya Bu. Fulana. Aduh sianu wahai Rasulullah ya. Nah, tapi sebut namanya dah. Nah, inyo salat malam luar biasa. Salat malamnya luar biasa, apalagi salat wajib. Orang kalau mampu Bapak Ibu melakukan salat sunnah, berarti lah pastinya mampu salat wajib. Dan setiap orang yang mampu melakukan ibadah wajib, belum tentu mampu melakukan ibadah sunnah lah. Pokoknya ada orang sudah salam tu pai saya sudah tu lah. Nah, dong dia tu tidak syukur. Jadi nyo rajin salat malam. Nyo rajin berpuasa, ndak puasa wajib Ramadan saja, dah puasa sunnah pun dilakukan. Apalagi ibadah sunnah tu Bapak Ibu jauh lebih banyak dibandingkan ibadah wajib. Salat yang diwajibkan 7 balik rakaat, tapi qobliyah dan ba'diyah awak sampai 22 rakaat. Lalu ditambah salat duha leh.
alun tambah solat tahajud lai, alun tambah solat tahiyatul masjid lai, alun ditambah solat sunah wuduk lai, solat sunah taubat, solat sunah hajat bagai. Dah. Banyak ibadah sunnah itu menguatkan ibadah wajib. Sudah itu nyo rajin berinfak dan nyo orang kayu. Dan memang awak kayu ko bapak ibu paralu. Dia tak bisa lah mencela. Dah orang bahawa dunia-dunia nyo ada orang icip benda itu biarlah orang elok lah banyak piti wak. Ya bu. Bu, lalu ibu. Nah, elok lah banyak piti wak bapak ibu. Bisa pergi ke Makkah ke? Tak tahu apa ke Makkah ke? Suruh orang pergi ke Makkah ke. Nah. Ya bu. Nah. Ada orang kadang rumah wak elok lah. Beralik orang ko sempit rumahnya, bernumpang di rumah wak ke. Ya bu, nyo elok sadonya. Banyak piti alhamdulillah elok. Ketik piti alhamdulillah elok ya bu. Ketik rumah alhamdulillah elok ya bu. Tak payah ibu menyapu ke dah. Jadi bapak ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kurang rajin berinfak. Walakin tu'zil jiran, tapi sayang wahai Rasulullah, nyo suko bercakap yo tetangga. Dak elok yo tetangga. Yo tetangga ko buat apalah yo orang gaib. Apalah yo orang tua. Apalah dengan sarahim jawab adik kakak dak bersapon ke. Ada orang model itu bu, tapi nak orang korban ke bu? Di mana ada model itu? Lah 5 tahun lah 10 tahun tak bahasa apa dia kakak. Gara-gara tu, ayo gara-gara toko nencik tu, gara-gara sawah di sini tu. Bahkan aku di kampung Ambo saya doanya. Dah dulu gara-gara si padan para karet. Si padan para, si padan tahu ibu? Batih. Gara-gara batih para sajonya para ladiang. Waliyazubillah, berlindung itu kepada Allah dari yang demikian. Dah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La khaira fiha. Rajin nanyo salat, rajin bana berinfak, rajin bana puasa sunnah. Nabi mengatakan itu tidak dianggap sebagai kebaikan. Katiko nyo menyakiti orang lain. Fama'wahan nar, dan tempatnya di neraka. Ya bu, tapi dalam riwayat lain disebutkan ada orang yang dikatakanlah sebagai perempuan tak baik, tapi karena dia berbuat baik kepada makhluk, Nabi mengatakan dia penghuni surga. Ya bu, dia giano minum wawaw. Nah, wawaw ko lah mati mantuan oleh. Inyo dalam keadaan kusui loh. Nah, diambil no sepatunya, diambil no ia ke dalam semua dengan sesuatu yang hina lo lah yang dipakai no sepatu tu kan di bawah letaknya dulu. Nah, yang mengambil ko yang hina lo perempuan tak baik. Kalau kini ko semacam PSK lah namanya, kaala namanya. Nah, diambil no dia giana minum. Tapi Nabi mengasihin ni ahli surga. Kok bisa model itu Bapak Ibu? Ternyata hablum minan nas juga menentukan bagian daripada perjalanan awak menuju Allah. Jadi balik tadi Bapak Ibu, bahwa di antara isi baiat itu adalah bahwa Nabi menyuruh sahabat-sahabat beliau untuk senantiasa berinfak dan bersedekah di jalan Allah dalam keadaan susah maupun dalam keadaan mudah. Yang ketiga, senantiasa beramar ma'ruf wan nahi 'anil munkar, mengajak orang melakukan yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran. Jadi tugas awak Bapak Ibu, amar ma'ruf dan nahi munkar itu tugas awak bersama. Makanya dalam bahasa Al-Qur'an bunyinya Bu, kuntum khaira ummatin. Kamu adalah umat yang terbaik. Jadi tidak surang doh kunta, kuntu dah itu doh. Tak surang yang ditunjuk doh tapi sadonya. Ternyata untuk dakwah ini Bapak Ibu harus saling kolaborasi masuk ini. Harus saling bersinergi. Bapak Ibu sebagai guru di sekolah. Tak bisa awak menyuruh anak untuk sholat di rumah Bapak Ibu. Kalau orang tua pun tak mendukung hal itu. Jadi kini dibuat tentang 7 kebiasaan anak Indonesia. Ada bukunya Bapak Ibu. Sholat subuh checklist, tanda tangan orang tua sudah tu. Zuhur model itu loh. Ketika mau tanyakan ke anak, siapa nilai sholat subuh tadi? Jujur karena Allah. Ternyata Bapak Ibu nilai sholat subuh dari 25 orang menunjuk ke 3 orang.
Tapi dicari bukunya ternyata checklist lain sholat subuh. Dan orang tuanya ada tanda tangan orang tuanya. Tak akan bisa awak menyuruh anak sholat Bapak Ibu. Ikut contoh gampang saja ya. Tak bisa menyuruh anak sholat kalau guru di sekolah basi kaki menyuruh anaknya sholat, amaknya di rumah tak semayang. Maka pendidikan tu yang paling banyak Bapak Ibu bukan di sekolah, tapi di rumah. Dan bahkan anan dilakukan di orang tua di rumah itu cerminan dari ba'a anak di sekolah. Maka kini ku ada pengeroyokan terhadap guru ke namanya. Ya Bu, guru ditangani di murid. Macam-macam lah kini kok. Jadi ya Bapak Ibu, di antara pengaruhnya adalah jauh dari Allah. Itu saja. Bahkan di dalam kitab Nasaihul Ibad disebutkan bahwa di antara efek tidak menghormati guru itu adalah dicabut keberkahan ilmu. Maka muncullah di kemudian hari Bapak Ibunya jadi anggota dewan, tapi perangainya Fir'aun. Ya Bu, pindah do kini do Bu. Tak do orang awak. Jadi Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, amar ma'ruf nahi munkar tetap ditegakkan. Kolaborasi sifatnya. Sadu awak bisa melakukan hal itu. Awak orang tua Ustaz terhadap anak, awak terhadap sebagai pemimpin apa lain terhadap rakyat awak. Sebagai presiden Ustaz 270 juta atau 280 juta orang akan menuntut awak dengan amar ma'ruf dan nahi munkar di akhirat nanti. Maka bari tugas pemimpin Bapak Ibu. Bari tugas pemimpin. Jadi amar ma'ruf termasuk bapak-bapak ibu-ibu yang polisi. Ketika awak meniatkan bahwa ini dalam rangka menegakkan agama Allah, menegakkan, membersihkan kemungkaran, mengajak orang untuk berbuat kebaikan, maka itulah dicatat sebagai pahala. Maka niat itu penting Bapak Ibu. Awal melangkah dari rumah saja, itu awaklah disarankan Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Artinya apa? Bahwa Allah dan Rasulnya mengajarkan kepada awak, ketika awaklah berdoa model itu berarti awaklah memasang niat awak untuk melakukan sesuatu karena Allah. Kemudian Bapak Ibu, dan sampai poin daripada bai'an akabah ini adalah la takhafuna laumata laim. Jangan takui awak terhadap celaan orang yang mencela. Awak kau Bapak Ibu ndak lapih dari celaan orang, percaya Bapak Ibu. Siasa saja awak. Dikecen Pak Presiden ndak lapih dari celaan orang itu. Menterinya. Bahkan sekalipun dia itu ulama besar. Siapa ulama besar di Indonesia aku yang awak tahu Bapak Ibu. Buat contoh saja lah Ustaz Adi Hidayat atau seperti Ustaz Abdul Somad. Ada orang yang menyukai beliau dan tidak sedikit pula yang membenci beliau. Apalagi dengan keadaan ada dua kubu namanya. Nanti Salafi atau Wahabi, nanti Ahlussunnah mengatasnamakan Ahlussunnah wal Jamaah. Dan ikut di frame, dibingkailah keadaan modeku dalam kehidupan Bapak Ibu. Sehingga ketika ada orang yang menganggap bahwa amaliyah ini adalah bagus, dia akan menafikan amaliyah orang lain. Terjadilah bentrok sesama muslim. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Orang yang berkunut akan menyalahkan orang tidak berkunut. Orang tidak berkunut akan menyalahkan orang berkunut. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Maka Nabi mengecekan jangan dinormalisasi bahasa kininya terhadap biasalah. Kau kan lah hukum alam kau kalau awak dipekecen orang. Tapi kalau jawab buruk tarik itu tidak elok loh. Iya. Awak pagunjiang tu di pagunjiang orang sanu tu pagunjiang mana ya? Harusnya koreksi diri. Tapi ketika awaklah melakukan kebaikan, Bapak Ibu yang pengurus masjid, lah semaksimal mungkin awak lakukan kebaikan. Tapi ada orang yang mencela, lah karajo pengurus gua. Maka ketika itulah nilainya besar di sisi Allah kalau awak ikhlas menerima itu. Itu maknanya tidak takut terhadap celaan orang yang mencela. Yang terakhir Bapak Ibu, di antara poin dari bai'an aqabah yang dilakukan oleh Nabi terhadap orang-orang yang melakukan ibadah haji ke Mekah waktu itu adalah antan suruni wa tamnauni
iza qadamtu lakum. Kamu adalah orang yang menolongku ketika aku akan datang kepadamu. Nah, maka Bapak Ibu, antara bai'an Aqabah yang kedua dengan hijrahnya Nabi ke Madinah itu ndak lama ke jaraknya. Nah, jadi dari bai'an Aqabah itu Nabi ingin hijrah ke Madinah, menunggu rekomendasi dari Allah saja. Nah, itu apanya. Maka hijrah itu Bapak Ibu, kalau kaitkan Nabi hijrah bulan Rabiul Awal. Tapi bakal ditetapkan tahun baru Islam itu Muharram. Karena Allah ada azam Nabi ingin pai di bulan Muharram itu Bapak Ibu. Itu alasannya tuh. Nah, dan pasti hijrah adalah bagian daripada tolak ukur keberhasilan Islam. Dan memang awak dalam hidupku harus Islam. Harus hijrah. Nah, termasuk Bapak Ibu dari baik menjadi lebih baik, itu hijrah namanya. Nah, mungkin itulah Bapak Ibu kajian awak lah jam 7 hari. Jam 7 kurang setengah jam, Bu. Nah, mungkin itu yang Nabi mau sampaikan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa menjadikan diri kita sebagai benteng kekuatan untuk mengamalkan ajaran Islam. Melalui kisah dan perjuangan Nabi SAW, mudah-mudahan awak termotivasi bahwa tidak gampang perjuangan untuk menegakkan agama Allah. Tapi ketika awak mengamalkan ayat yang diperintahkan oleh Nabi, melakukan ayat yang diperintahkan oleh Allah, yakinlah Bapak Ibu, intan surullah yansurkum. Ketika kamu menolong agama Allah, Allah juga akan menolong kamu. Perbanyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.